tentang siapa Imam An-Nawawi, keutamaan beliau dan sedikit kritik para ulama terhadap beliau, terutama masalah asma wa sifat, sifat terutama ya, sudah kita bahas. Kita langsung masuk hadis pertama. Wa an Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Umar bin Khattab. Apakah Abu Bakar juga Amirul Mukminin? Tentu. Tetapi para imam tidak lazim menyebut Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Lebih sering disebut dengan Khalifah. Sedangkan Umar Amirul Mukminin. Dan ini yang pertama kali. Ya. Karena sebelum beliau yaitu Abu Bakar tidak masyhur dengan gelar Amirul Mukminin. Ini mengandung arti apa? Ini mengandung arti bahwa nama tidak usah terlalu dipusingkan. Mau khalifah, mau Amirul Mukminin, mau presiden, mau perdana menteri, mau raja, yang penting dia pemimpin kita. Wajib kita taati. Yang penting dia orang nomor satu di negeri Islam. Orang nomor satu di Indonesia, orang nomor satu di Malaysia, orang nomor satu di Mesir, orang nomor satu di Saudi. Wajib ditaati. Apapun perintahnya. Yang penting tidak memerintahkan maksiat. Ini kaidah besar Ahlus Sunnah. Yang banyak tidak disadari, bahkan diselewengkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Oh, nggak bisa, nggak Islami. Mana ada pemimpin Islam kok namanya presiden, perdana menteri, raja, namanya harus khalifah. Enggak. Buktinya antara Abu Bakar dengan Umar saja berbeda. Yang penting rakyatnya pada taat, pada sholat, berjamaah di masjid di awal waktu. Yang penting dukun-dukun gak ada yang ngedatangin. Yang penting jimat-jimat gak laku. Yang penting gak ada syirik, gak ada bid'ah. Mau disebut negara apa? Apa mau Indonesia ini menjadi negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ketok palu, tapi masjid-masjid kosong, dukun-dukun laku. Kaum muslimin memanggil-manggil nama seperti ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, bahkan ya Jibril, ya Rasulullah. Padahal yang boleh dipanggil, yang boleh diseru cuman Allah, ya Allah, Allahumma, ya Rabb. Buat apa? Namanya Islami, kenyataannya kafir. Seperti Republik Islam Iran, namanya bagus sekali. Isinya luar biasa. Kesyirikan, kekufuran. Nah, maka yang penting adalah isinya. Oleh karena itu ketika Rasul sudah menguasai Madinah, terutama ketika 3 suku Yahudi, Bani Quraidah, Banu Nadir, sudah terusir dari Madinah, Nabi enggak ngasih nama khusus. Saudara-saudara, wahai para sahabatku, alhamdulillah kita sudah punya negara Islam. Negara Islam Madinah. Enggak perlu pakai nama-nama. Yang penting penduduknya 100% muslim. Ya mayoritas lah. Gitu. Allah ditaati, Rasulullah ditaati, tidak mentaati iblis dan setan. Tidak ada yang makan riba, tidak ada yang bermain judi. Yang penting itunya. Seandainya dari awal kemerdekaan
kaum muslimin, terutama para dai, para ustadz berpikiran seperti ini, yang penting kaum muslimin taat, barangkali enggak ada pertumpahan darah antara kaum muslimin dengan pemerintah. Tidak akan terjadi DI, TII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, NII, Tanjung Priok, Waijepara, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka menginginkan formalitas. Negara Islam Indonesia enggak perlu. Ya, yang penting kita bikin gimana orang-orang kafir itu gigit jari. Gitu. Buat apa negara Islam tapi orang-orang kafir senang? Ya. Yang membuat orang-orang kafir geram, marah, keki itu ketika kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka geram. Ya. Inilah Amirul Mukminin, kunyahnya adalah Abu Hafs. Kunyah beliau adalah Abu Hafs. Kunyah yang sangat tidak terkenal. Kunyah yang tidak terkenal. Beda dengan Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, terkenal sekali. Adapun Umar bin Al-Khattab, kunyahnya Abu Hafs, sangat tidak terkenal. Sebaliknya namanya terkenal sekali. Siapa yang enggak kenal dengan nama Umar bin Al-Khattab? Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy'ari, kebalikan. Kunyahnya begitu terkenal, tapi namanya sangat tidak terkenal. Antum tidak tahu siapa nama Abu Bakar? Nggak terkenal, maka banyak yang tidak tahu nama asli beliau. Abdullah bin Abi Quhafah. Ya. Begitu pula Utsman, ini terkenal namanya. Ali bin Abi Thalib, jarang kan orang menyebut sebagai Abu Hasan, gitu ya. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi. Kalau antum lihat silsilah beliau, rupanya bertemu dan jelas sama-sama Quraisy. Makanya jadi khalifah. Kalau bukan Quraisy tidak mungkin jadi khalifah. Karena khalifah tidak sah kalau bukan Quraisy. Bukan tidak sah, nggak mungkin. Gitu. Sabda Nabi ini bukan seperti kalian harus sholat, kalian harus saum, kalian jangan berzina, jangan berjudi. Banyak yang tidak sholat, banyak yang tidak saum, banyak yang berzina, banyak yang berjudi. Adapun Nabi mengatakan bahwa khalifah harus dari Quraisy, ini bukan sekedar perintah, tapi nubuat. Kata kita ramalan yang pasti terjadi. Maka dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, Muawiyah lagi, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun Ar-Rasyid, nggak ada yang bukan Quraisy. Semuanya Quraisy. Kecuali khalifah-khalifah apa itu? Gadungan. Ya. Khalifah gadungan ya iyalah. NII punya khalifah apa tidak? Punya. Jelas bukan Quraisy. Ya. Ada orang Lampung, ada orang Cilengsi, ya, ada orang Sunda. Ya. Enggak ada yang Quraisy. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ini dengan sigot jazm. Sami'tu, aku mendengar. Ya. Bukan sekedar an Rasulillah, dari Rasulullah, enggak. Ini dengan sigot jazm. Aku mendengar. Rasul bersabda. Karena akan berbeda dengan an atau dengan sigot jazm, pasti sami'tu. Haddatsana Rasulullah, haddatsani Rasulullah, qala li Rasulullah. Itu berbeda dengan an. Terutama untuk kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya ke bawah. Adapun untuk para sahabat tidak terlalu bermasalah. Karena seluruh sahabat dijamin oleh Nabi adil. Artinya Nabi memerintahkan seluruh sahabat untuk meriwayatkan hadis. Liyuballigh minkum asyahid al-ghaib. Hendaklah kalian yang mendengar ucapanku sampaikan kepada yang tidak mendengar. Hendaklah kalian yang menyaksikan aku sampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Tanpa perkecualian. Nabi tidak mengatakan kecuali kalian yang tidak kuat hafalannya, kecuali kalian yang tidak dobit, kecuali kalian yang tidak siqah. Enggak ada. Enggak ada. Artinya apa? Ketika seorang sahabat tidak yakin bahwa Nabi betul-betul bersabda seperti itu, tidak berani menyampaikan. Nah, saking takut dosa. Ya. Kalau berani menyampaikan, berarti sahabat ini yakin, betul-betul mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat. Ada harful hasar, huruf pembatas, bahwa amal itu hanya, innama itu pembatas, berarti hanya. Seperti innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang-orang yang bermukmin, hanya orang-orang mukmin saja yang bersaudara. Maka orang yang tidak beriman tidak bersaudara. Walaupun anak sendiri lahir dari rahim istrinya, Allah mengatakan, wahai Nuh, dia bukan anakmu. Padahal dari air mani Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan ahlimu, itu bukan anakmu. Dia tidak beramal soleh, dia tidak beriman. Kenapa? Karena kafir. Ya, jadi yang bersaudara hanya orang-orang mukmin. Nah, seperti ini, innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya tergantung dengan niatnya. Gitu. Saya membasahi seluruh badan saya, keceburlah ke kolam renang, basah semua. Tapi saya tidak niat mandi junub, lupa kalau saya sedang junub. Nah, mungkin kepleset gitu ya, kepleset sekalian, ya. Mungkin sampai 10 menit, 20 menit, habis itu naik, bilas, anduan, kemudian pakai baju. Setelah pakai baju, saya ingat, oh iya, tadi saya junub kan? Nah, sahkah mandi junub saya? Tidak sah. Apakah saya masih dalam keadaan junub? Iya. Apakah saya harus mandi junub lagi? Iya. Ya. Karena amal itu hanya tergantung niat. Orang nggak niat mandi junub. Ini luar biasa hati ya. Niat itu tempatnya di mana? Hati. Maka amal hati itu luar biasa, sangat-sangat dihargai oleh Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang ada inamala lagi.
seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Orang dia niatnya sholat tahiyatul masjid, bukan qobliyah subuh, padahal dilakukan nunggu qomat subuh. Dia masuk masjid bukannya sholat qobliyah subuh, tapi niat sholat tahiyatul masjid. Habis itu qomat. Apakah dia mendapatkan pahala seperti dunia seisinya, lebih baik dari dunia seisinya? Tidak. Tidak. Orang dia niatnya sholat tahiyatul masjid, dia tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi, raka'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia seisinya. Dia nggak dapat. Orang niatnya sholat tahiyatul masjid, betapa pentingnya niat itu. Dan tentu ini harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, apa bedanya? Sama-sama 2 rakaat, Al-Fatihahnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama. Mau tahiyatul masjid, mau qobliyah subuh, sama pahalanya. Itu nggak berilmu. Ngomongnya begitu. Bagi orang yang berilmu, tentu dia tidak akan sholat tahiyatul masjid. Ya, karena memang Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkan sholat tahiyatul masjid dulu, baru qobliyah subuh, nggak ada. Sholat qobliyah subuh saja sudah mencukupi. Gitu. Kecuali kalau antum datang ke masjid langsung duduk, langsung tiduran, langsung nyender, itu perlu sholat tahiyatul masjid. Intinya ketika kita masuk masjid, jangan langsung duduk, sholat dulu, minimal 2 rakaat. Kalau kita sudah sholat 2 rakaat, atau langsung sholat subuh, atau langsung sholat duhur, atau langsung sholat asar, perlukah sholat tahiyatul masjid? Tidak perlu. Contoh besar adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah dalam sehari semalam minimal masuk masjid berapa kali? 5 kali, ya kan? Ngapain? Ngimamin. Langsung ngimamin? Langsung. Karena beliau mengamalkan sunnah bahwa sholat qobliyah, sholat ba'diyah, seluruh sholat sunat beliau lakukan di rumah. Tentu tidak sulit bagi beliau qobliyah, ba'diyah segala macam di rumah. Karena kan dekat sekali dengan masjid. Nempel lah ya. Nah, ketika beliau datang ke masjid, langsung mengimami sholat subuh, langsung mengimami sholat duhur, langsung mengimami sholat asar dan seterusnya. Nabi mengatakan, jangan qomat dulu, aku mau sholat tahiyatul masjid dulu. Enggak ada. Kenapa? Karena beliau datang ke masjid langsung sholat, tidak pakai duduk. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, beliau memberikan contoh hijrah. Tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji, tapi hijrah. Ya, karena hijrah ini bukan ibadah mahdhah. Ya. Yang bukan ibadah mahdhah saja, jangan sampai niat kita tidak ikhlas. Gitu. Apalagi saum, apalagi tawaf, apalagi sholat, apalagi umrah, apalagi haji. Gitu. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia betul-betul hijrah karena Allah dan Rasulnya, sah, berpahala, mendapatkan kebaikan. Gitu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi orang yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, banyak ini. Banyak. Awimra'atin yankihuha, atau ingin menikahi seorang wanita. Ini bukan banyak, ada. Ada. Wanitanya siapa? Masih ingat?
Ummu Ummu Qais. Ummu Qais. Ummu Qais ini cantik. Ada seorang laki-laki yang ingin menikahi Ummu Qais. Ummu Qais tidak mau. Ya. Kemudian tidak mau atau mungkin belum ada jawabannya. Kemudian ketika Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah, Ummu Qais ikut hijrah. Nah, beliau muslimah. Si laki-laki ini ikut hijrah. Tadinya nggak mau, nggak ada niat untuk berhijrah. Begitu tahu Ummu Qais hijrah ke Madinah, si laki-laki ini ikut hijrah ke Madinah. Banyak yang tahu. Maka laki-laki ini disebut Muhajir Ummi Qais. Laki-laki yang menghijrai Ummu Qais. Apakah laki-laki ini kemudian tercela seumur hidup? Tidak. Tidak. Dalam Islam ada proses. Seluruh sahabat manusia-manusia yang dijamin masuk surga, dijamin ridho, dijamin ampun, tapi para sahabat butuh proses gitu. Untuk menjadi baik dan akhirnya masuk surga, akhirnya diampuni, akhirnya diridhoi oleh Allah, itu butuh proses. Ini salah satu proses. Di dalam proses antum menyaksikan ada sahabat yang membocorkan rahasia Nabi mau menyerang Mekah. Ini kan fatal. Ya. Ada sahabat, bukan ada lagi, banyak sahabat. Nabi sedang khutbah Jumat. Keluar meninggalkan Nabi wa tarakuka qaima, diabadikan dalam Al-Qur'an akhir-akhir surat Al-Jumu'ah kan. Sahabat itu. Ya. Betul-betul meninggalkan engkau berdiri khutbah. Sahabat itu. Ngapain keluar? Iya, mengerumuni dagangan yang baru datang dari Syam. Kan keterlaluan ini fatal. Ya coba hari ini ada ustadz sedang khutbah Jumat pada keluar, ya kan tersinggung sekali itu. Ustadznya, khotbahnya bisa marah-marah, nggak ada lah. Itu sahabat seperti itu. Apa ini? Proses. Gitu. Ada tokoh Rafidah di negeri kita ini, alhamdulillah sudah tidak ada. Dia mengatakan nih kelakuan sahabat kayak gini nih. Sahabat yang kalian puji-puji, yang kalian sanjung-sanjung, katanya dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Ini kelakuannya lebih buruk dari anak-anak kecil sekarang. Masa Rasulullah sedang khutbah Jumat ditinggal pergi? Kita jawab ini proses. Karena memang ya para sahabat nggak tahu kalau itu wajib harus sampai selesai dan seterusnya. Ada yang berzina, Ma'iz. Bahkan sampai hamil seorang wanita berzina, akhirnya dirajam oleh Nabi. Tapi ini bisa dihitung dengan jari tangan kita, mungkin jari satu tangan kita, sedikit sekali dan cukup sekali. Para sahabat melakukan keburukan itu cukup sekali. Habis itu bertobat, tidak mengulang lagi sampai mati. Ya. Itu bedanya dengan kita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya seperti apa yang dia niatkan. Maka dijuluki sebagai Muhajir Ummi Qais karena memang laki-laki ini hijrah dengan niat bisa menikahi Ummu Qais. Ya. Hadis ini sahih, ya, riwayat Imam Muslim. Bukhari juga meriwayatkan, tetapi ini lafaz Muslim.
Fiqhul hadis ada 4. Yang pertama, la budda minan niyati fil a'mal. Tidak boleh tidak, dalam amal itu harus ada niat. Harus. Ketika tidak ada niat, tidak. Dua. Niat itu ada dua. Apa dan apa? Niyatul amal dan niyatul ma'mul. Apa niyatul amal? Amal itu dilakukan untuk siapa? Kalau untuk Allah satu-satunya, maka akan diterima. Kalau niat itu, kalau amal itu diniatkan untuk Allah juga, untuk masyarakat juga, untuk atasan juga, nggak akan diterima. Taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, akan aku tinggalkan dia dan sekutunya. Beramal karena aku, tapi karena yang lain juga. Fulan sholat. Dari sholatnya dia ingin pahala. Betul, ingin pahala. Ingin ridho Allah, ingin pahala, ingin masuk surga, ingin diampuni dosanya, ingin selamat dari neraka. Dan ini benar. Tapi di samping itu dia juga ingin dipuji manusia. Dia ingin disanjung. Dia ingin orang-orang tahu dia ahli ibadah, dia alim. Diterima apa ditolak oleh Allah? Ditolak. Karena Allah hanya akan menerima yang murni. Murni itu bahasa kita. Bahasa Arabnya khalas. Itu murni. Maka ikhlas adalah murni karena Allah saja. Jangan bilang karena Allah ya. Karena Allah saja. Sebab kalau tercampur kok ikhlas, kalau begitu nggak ada orang riya dong, nggak ada seorang muslim riya. Kenapa? Karena seburuk-buruk seorang muslim, sejahat-jahat seorang muslim, sepamer-pamer seorang muslim, muslim ya, apakah dia ingin pahala? Pasti. Dia ingin surga? Pasti. Dia ingin selamat dari neraka? Pasti. Orang dia muslim kok. Dia percaya, kecuali kafir, munafik. Munafik nggak pengen surga, nggak takut neraka, orang dia nggak muslim. Orang kafir ya nggak percaya surga dan neraka. Pura-pura aja sholat, pura-pura saum, gitu. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya kan pura-pura. Adapun seorang muslim, sepamer-pamer dia, seriak-riak dia, pasti ingin pahala, pasti ingin surga, pasti ingin selamat dari neraka. Di samping itu dia juga ingin disanjung masyarakat, ingin dipuji sama teman-temannya. Itu riak yang sesungguhnya. Bukan karena Allah saja, tapi karena Allah juga, karena masyarakat juga, karena atasan juga. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ini niyatul amal. Yang kedua, niyatul ma'mul. Apa? Dia mau sholat, sholat apa? Dia mau saum, saum apa? Dia mau tawaf, tawaf apa? Karena tawaf ada tawaf kudum atau tawaf umrah, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf sunat. Nah, mau tawaf apa nih? Akan dicatat oleh malaikat sesuai dengan niatnya. Tidak sesuai dengan lafadznya. Nah, ambil contoh seseorang sudah berniat qobliyah subuh. Yang keluar dari mulutnya usolli fardhu subhi misalnya. Ya.
Apa yang dicatat oleh malaikat? Subuh apa qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Karena Allah, malaikat tidak memperdulikan lafaz. Yang diperdulikan niat dalam hati apa? Itulah niyatul ma'mul. Ya. Tentu ini harus dengan ilmu. Tanpa ilmu antum tidak bisa memilih ketika tiba hari Senin, kebetulan tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Antum yang berilmu tentu antum bisa jawab, niat puasa Senin apa puasa Arafah? Tentu Arafah. Kalau antum niat puasa Senin, ya dapat pahala puasa Senin, alhamdulillah. Tapi tidak diampuni dosa setahun yang lalu. Kalau antum niat puasa Arafah, insya Allah dosa antum setahun yang lalu diampuni. Bahkan riwayat setahun yang akan datang. Ini perlunya ilmu. Yang dengan ilmu itu kita akan benar memilih. Yang tidak punya ilmu, dia akan mengatakan sama aja. Sama-sama puasanya, sama-sama laparnya, sama-sama dari subuh sampai maghrib. Itu karena dia tidak punya ilmu. Sawa'an akanat maksudatan lidatiha kas-salati mathalan aw wasilatan. Sama saja apakah amal itu amal tujuan atau amal wasilah. Amal tujuan sholat, saum, zakat, haji. Ada amal wasilah. Artinya sebetulnya tujuan kita itu adalah sholat. Tapi harus wudu dulu kan? Harus wudu dulu. Nah, tujuan kita sholat bukan wudu, tapi mau nggak mau harus wudu. Oleh karena itu kalau kita tidak punya hadas kecil, akhirnya sudah wudu dari 4 jam yang lalu, belum kentut, belum kencing, terus sekarang mau sholat, wudu lagi apa nggak usah? Nggak usah. Jadi kalau istilah orang awamnya ya wudu itu terpaksa aja. Iya kan? Kan tujuannya bukan wudu tapi sholat. Nah, apakah wudu termasuk mandi? Wasilah. Kalau junub kan harus mandi. Nah, apakah kalau sholat jelas harus dengan niat. Wudu, mandi, apakah harus dengan niat? Harus apa tidak? Harus. Walaupun amal itu bukan maksudatan, walaupun amal itu sekedar wasilatan, dua-duanya harus dengan niat. Yang boleh tidak dengan niat adalah apa? Menghilangkan najis. Menghilangkan najis boleh tidak dengan niat. Ya. Sarung antum terkena najis, air kencing misalnya. Kemudian antum taruh di jemuran. Nanti aja dah habis olahraga saya mau cuci. Enggak selang lama hujan deras. Hujan deras luar biasa. Habis hujan deras panas. Ya, antum lupa atau apa, akhirnya kering sendiri itu sarung. Ya. Antum ambil, enggak ada bau kencing, enggak ada warna kencing, enggak ada basa-basa kencing. Apakah sarung antum boleh dipakai sholat? Jawabnya boleh. Walaupun antum enggak ada niat sama sekali. Ya, mungkin dicucikan oleh istri, dicucikan oleh pembantu. Pembantu nggak tahu kalau sarung itu mengandung najis. Sah. Ya. Kemudian an-niyatu mahaluha al-qalbu duna lisan. Niat itu tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Bagaimana dengan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji, untuk berumrah. Apakah ini niat dengan lisan? Jawabnya tidak. Tidak. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan itu seperti
Seperti apa? Seperti takbiratul ihram dalam sholat. Kita mengawali sholat dengan apa? Takbiratul ihram. Begitu pula kita mengawali haji itu dengan labbaik Allahumma hajjan. Ketika kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka sudah tidak boleh pakai wewangian lagi, laki-laki ya. Sudah tidak boleh pakai penutup kepala lagi, tidak boleh potong kuku, potong rambut, tidak boleh pakai baju, celana, harus pakai pakaian yang tidak berjahit dan seterusnya dan seterusnya. Sama dengan ketika kita sudah takbiratul ihram, maka sudah tidak boleh ngomong, makan, minum dan seterusnya. Jadi bukan niat. Maka keliru orang yang mengatakan tuh Nabi ngajarin niat, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ini mengada-ada. Ya. Wa niyatul hasanatu la taj'alul munkara ma'rufan. Nah, ini penting. Niat yang baik, niat yang soleh, niat yang mulia tidak bisa merubah yang mungkar jadi ma'ruf. Yang maksiat jadi taat, yang dosa jadi pahala, yang dosa jadi nggak dosa, nggak bisa. Walaupun niatnya mulia, terpuji, niatnya supaya orang-orang fakir itu nggak kelaparan lagi, kan mulia sekali ini. Niatnya supaya orang-orang miskin itu menjadi sejahtera, kan mulia sekali. Lalu dia mencuri, merampok, korupsi, uangnya untuk diberikan ke fakir miskin. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Niat yang mulia, niat yang baik, niat yang terpuji tidak bisa merubah yang mungkar jadi ma'ruf, yang maksiat jadi taat, yang dosa dari pahala. Ya, tidak bisa. Satu lagi, al-ikhlasu lillah syartun fi qubulil amal. Niat karena Allah adalah satu di antara dua syarat diterimanya amal. Istilahnya separuh, gitu ya. Karena masih ada satu lagi, yaitu harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja. Malam ini belum ada soal jawab, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.